Kembali lagi bersama saya Resto Bagio akan menyampaikan informasi-informasi penting terkini. Seorang remaja perempuan di Ponorogo, Jawa Timur berinisial SY 17 tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuangan bayi. SY membuang bayi yang baru dilahirkannya di Dusun Poh Sawit, Desa Karangan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo pada 16 Oktober 2023 lalu. Berdasarkan hasil autopsi, bayi perempuan tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup. Namun, kondisi bayi prematur lantaran SY sempat mengonsumsi obat aborsi. Kami memeriksa 8 saksi. Akhirnya dengan serangkaian penyelidikan, kami menetapkan tersangka anak yang berkonflik dengan hukum inisial SY, umur 17 tahun. Ujar Kapolres Ponorogo AKBP Wimboko, Jumat 10 November 2023. Dia menjelaskan kejadian ini berawal tersangka menikah siri dengan K, warga Magetan pada November 2022. Kemudian pada April 2023, tersangka sampat tespek (2). Tersangka memberitahu suaminya bahwa dirinya hamil. Namun suaminya tidak percaya hingga mengantarkan tersangka ke rumah orang tua tersangka di Ponorogo, katanya. Dia menjelaskan bahwa tersangka malu dan kalut lantaran hamil tetap tidak diakui oleh semua minta sendiri. Tersangka memesan obat penggugur secara online. Harganya 1,6 juta rupiah. Sekali minum obat itu kondisinya baik-baik saja. Besoknya diminum lagi hingga perut tersangka mulus. Jelas mantan Kapolres Bondowoso ini. Iya, tersangka, kata dia. Tahu bahwa mulusnya perut tanda ingin melahirkan, tersangka juga menyiapkan gunting. Jadi melahirkan sendiri di kamar mandi, menggunting tali pusar sendiri, mandi secara mandiri, sempat hidup bayi tersebut. Bayi yang dilahirkan itu perempuan, bebernya. Tersangka takut hingga memasukkan bayi perempuan itu dimasukkan ke dalam karung, kemudian dibuang ke sungai di dekat rumah. Sejauh ini tersangka mengakui setelah melahirkan dimasukkan di karung dan dibuang. ABH dirawat di rumah sakit setelah melahirkan. Tersangka dijerat pasal 80 ayat 34 jangko pasal 76C Undang-Undang RI No. NI 36 tahun 2014 perubahan atau UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Laporan polisi di Polsek Adegan 17 Oktober Badegan 2000 Senin 16 Oktober sekitar 16.30 ditemukan janin kelamin perempuan beratnya 1,7 kg, panjang 44 cm, usia bayi dalam kandungan 8-9 bulan. Pungkasnya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Dava Widodo dalam program Fokus 4. Berikut beberapa fakta seputar berita kriminal. Pembebasan 8 pelaku pemerkosaan itu dilakukan karena orang tua korban mencabut laporan dan menyatakan berdamai dengan pihak keluarga pelaku. Perdamaian disaksikan Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kota Palopo. Kemarin kami panggil Dinas Sosial terus dari Perlindungan Perempuan dan Anak, pihak korban dan pelaku. Jadi ada perdamaian di antara mereka itu. Kami sebenarnya sebisa mungkin kasus ini tidak berhenti, karena ini akan terkait anak di bawah umur. Kalau bisa jangan dicabut laporannya, tapi dicabut juga. Akhirnya kami tidak punya landasan untuk melakukan proses kasus ini, ucap. Sebelumnya para pelaku sempat ditangkap. Dari pengakuan pelaku, mereka melakukan perbuatan itu karena penasaran. Mereka temannya para pelaku mengaku penasaran dan ingin mencoba hal-hal yang baru, ucap Kasat Reskrim Polres Palopo Ibtu Alfian Aji Kurnianto Jumat 10 November. Kembali lagi bersama saya Latif Amalia Rahmawati di Fokus 4. Saya akan menyampaikan 4 fakta menarik jelang duel Indonesia versus Vietnam pada semifinal SEA Games 2023.
Timnas Indonesia U22 akan menghadapi Vietnam pada babak semifinal cabang olahraga cabur sepak bola SEA Games 2023. Duel bakal tersaji di Olympic Stadium Phnom Penh, Sabtu 13 Mei 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U22 lolos ke babak semifinal dengan status juara grup A Garuda Muda dengan 12 poin tanpa tersentuh kekalahan di babak penyisihan. Sementara Vietnam melaju ke babak 4 besar setelah finish di posisi kedua grup B dengan mengumpulkan 10 angka. Juara bertahan SEA Games tersebut hanya kalah produktivitas gol dari Thailand. Pertemuan Timnas Indonesia U22 versus Vietnam pada semifinal SEA Games 2023 menghadirkan sejumlah fakta menarik. Berikut 4 fakta menarik berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber. Semifinal ketiga. Pertemuan Timnas Indonesia U22 versus Vietnam di semifinal SEA Games 2023 akan menjadi yang ketiga sepanjang sejarah kejuaraan tersebut. Sebelumnya, kedua kesebelasan telah bertemu 2 kali di fase yang sama. Pertemuan pertama berlangsung di semifinal SEA Games 1999 yang berlangsung di Brunei Darussalam. Sementara semifinal kedua terjadi pada SEA Games 2011. Kebetulan Indonesia menjadi tuan rumah. Siklus 12 tahunan. Pertemuan Timnas Indonesia U22 versus Vietnam di semifinal SEA Games menjadi siklus 12 tahunan, sebab keduanya kesebelasan selalu bertemu di fase yang sama dalam rentang waktu 12 tahun. Semifinal pertama Indonesia versus Vietnam berlangsung pada edisi 1999. Kemudian mereka bertemu kembali di fase gugur SEA Games 2011. Sementara semifinal ketiga mereka berlangsung pada 2023. Saling mengalahkan. Timnas Indonesia dan Vietnam saling mengalahkan dalam 2 pertemuan. Sebelumnya, di babak semifinal SEA Games, tim Merah Putih menjadi pemenang pada edisi 2011. Pada semifinal SEA Games 2011, Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0. Sepanjang gol Garuda Muda dicetak oleh Patrice Steve Wanggai dan Tifus Bonai. Sementara Vietnam memenangkan semifinal SEA Games 1999. Gawang timnas Indonesia dibobol oleh Nguyen Hong Son dan menyudahi perdana dengan skor 1-0, identik dengan 1999. Pertemuan Timnas Indonesia U22 kontra Vietnam di semifinal SEA Games 2023 identik dengan edisi 2011. Keduanya kesebelasan lolos dengan catatan yang sama di fase grup. Pada SEA Games edisi tahun ini, Timnas Indonesia lolos ke 4 besar dengan status juara grup, sedangkan Vietnam melaju ke semifinal dengan posisi runner-up. Situasi yang sama terjadi pada semifinal SEA Games 1999. Kata itu, Timnas Indonesia menjadi juara grup, sementara Vietnam berstatus runner-up. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Hanisa Wal Ramadhani dalam program Fokus 4. Berikut beberapa fakta menarik seputar berita olahraga. Tim voli Indonesia juara SEA Games 2023, Farhan dipuji netizen setinggi langit. Pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim dipuji netizen setinggi langit setelah berulang kali melepaskan servis mematikan di final SEA Games 2023. Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja pada final cabur voli putra SEA Games 2023 di Olympic Complex Indoor Main Hall, Senin 8 Mei. Indonesia sukses mengalahkan Kamboja lewat 3 set langsung dengan skor 25-21, 25-10, dan 25-15.
Kemenangan atas Kamboja membuat Indonesia berhasil keluar sebagai juara dan merebut medali emas cabur voli putra SEA Games 2023. Usai menjadi juara, pemain timnas voli Indonesia Farhan Halim mendapat pujian setinggi langit dari netizen berkat servisnya yang gemilang. Farhan Halim berkontribusi besar dalam kemenangan Indonesia atas Kamboja di final SEA Games 2023, terutama pada awal set kedua. Pada awal set kedua, Indonesia berhasil unggul jauh 9-0 atas Kamboja berkat diawali servis mematikan Farhan Halim. Servis Farhan Halim berhasil menyulitkan para pemain Kamboja untuk mengembalikan bola hingga membawa Indonesia meraih 9 poin berturut-turut. Berikut momen servis Farhan membawa Indonesia unggul 9-0 di awal set kedua lawan Kamboja. Servis pertamanya menghasilkan poin lewat smash yang dilepaskan oleh rekannya dan membuat skor 1-0 di set kedua. Servis keduanya berhasil mengelabui lawan setelah sempat mengenai net, masuk dan membuat skor 2-0. Servis ketiga Farhan langsung masuk ke area lawan setelah jatuh di ujung garis dan membuat skor 3-0. Servis keempat Farhan menghasilkan poin yang diakhiri smash Fahri dan membuat skor 4-0. Servis kelima dan keenam Farhan kembali menghasilkan poin meski lewat smash rekannya dan membuat skor 6-0. Servis ketujuh Farhan langsung masuk setelah gagal dibendung pemain Kamboja dan membuat skor 7-0. Servis ke-8 Farhan langsung masuk ke area lawan setelah dia berhasil menempatkan bola dengan apik dan mengubah skor menjadi 8-0. Servis ke-9 Farhan membuat pertahanan Kamboja panik dan sulit mengembalikan bola dan akhirnya smash dari rekannya membawa Indonesia unggul 9-0. Sayangnya, servis ke-10 di set kedua keluar. Servis Farhan pun mendapatkan pujian netizen setinggi langit dari netizen di media sosial.